Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada video kali ini kita melihat video menarik tentang Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa pernah dia belajar di STT dan juga pernah menjadi pendeta. Ternyata hal itu dibongkar oleh ustadz-ustadz yang lain, di mana mereka mengatakan bahwa mereka pun juga malu terhadap Ustadz Kainama yang mengaku-ngaku pernah menjadi pendeta. Apakah benar begitu? Kita lihat bersama videonya berikut ini. Lalu sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi dan saya hormat. Masa saya bantah? Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak, apa namanya itu, mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan beberapa waktu yang lalu mualaf yang latar belakang pendidikannya ini dipertanyakan, di antaranya adalah Ustadz Kainama, dan ini adalah respon Ustadz Kainama ketika dipertanyakan mengenai latar belakang pendidikannya. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman saya, pengalaman iman saya ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi, sebagai tema, tidak pernah. Tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah, enggak, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf, dan hari ini aku buat pernyataan, aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible yang secara utuh dan secara legal tidak saya utak-atik, saya tampilkan sebagai kesaksian karena ayat ini. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Benar yang dikatakan para ustadz-ustadz yang mendukung Kainama, mereka malu secara pribadi terhadap Ustadz Kainama yang terlalu menyebarkan ya kan kebohongan, bahkan ya terlalu menganggap diri yang paling benar lah gitu kan. Benar juga sih yang pepatah mengatakan bahwa kebusukan disembunyikan pasti tercium juga baunya. Seperti Ustadz Kainama ini, kebohongannya tercium juga, ya kan, terbongkar juga kan. Dan ini sesuatu pembelajaran ternyata buat kita semua, yang terlebih yang menonton ya video ini, bahwa janganlah kita untuk
berbohong tentang status kita. Karena Tuhan tidak menginginkan hal itu. Ya kan, Tuhan menginginkan kita untuk terlalu jujur, taat pada perintahnya. Apa itu perintahnya? Ya kan, selalu memberitakan yang benar, di mana kebenaran itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan hidup kembali untuk menebus dosa kita, umat manusia. Jadi itu tanggapan dari saya teman-teman. Semoga video ini memberkati kita. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.